Oke, selamat malam pemirsa peminat politik Amerika. Berjumpa lagi dalam acara Ngopi Americano, ngobrol politik Amerika bersama saya Dira Surya dan rekan saya Iwan Ramos. Ya. Oke, jadi malam ini apa Wan yang kita obrolkan? Ya, kita melanjutkan yang topik pertama kemarin. Banyak berita lah, banyak peristiwa yang terjadi setelah yang terjadi kita ngomongin. Yang terutama adalah mengenai penggeledahan rumah Trump, seorang presiden dalam sejarah pertama kali digeledah oleh FBI karena menyangkut ya entah itu rahasia negara yang membawa. Saya jadi teringat politikus Indonesia yang membawa barang yang ditanya kemarin. Tapi itu lain cerita lah. Intinya adalah ada barang yang dianggap berkas negara yang dibawa oleh seorang mantan presiden yang harus dikembalikan gitu. Kira-kira gimana Pak? Karena kan kita bicara mengenai peluang 2024. Dampak penggeledahan ini buat Demokrat dan Republik. Pertama saya akan garis bawahi dulu bahwa meskipun peristiwa itu sebanyak diterjemahkan sebagai sebuah peristiwa pertama mungkin seperti mismanagement ya dokumen negara gitu. Satu. Yang kedua itu seperti dilakukan oleh aparat resmi kan yang punya otoritas. Tapi juga pada saat itu kita melihat sebagai sebuah dalam konteks politik tetap itu adalah sebuah tindakan politik ya kan, karena presiden berkuasa, partai yang berkuasa itu nanti sebentar lagi akan bertarung lagi kan? Iya, 2 tahun lagi. 2000 November kan ada pertarungan midterm election ya, gitu antar loh, waktu. ya kan? Yang semuanya itu memerlukan dukungan pemilih kan, dukungan publik. Jadi semua gerakan baik gerakan pemerintah maupun gerakan partai politik ya itu diterjemahkan pertama adalah untuk dalam konteks November 2022 dan lebih jauh lagi adalah dalam konteks November 2024 Pilpres ya kan, di mana Donald Trump merupakan capres Partai Republik yang paling berpeluang untuk melawan Joe Biden atau mungkin kalau tidak ada satu periode dengan capres yang lain. Cuman mungkin saya perlu menjelaskan dulu gitu bagaimana kronologi singkat tentang penggeledahan itu. Jadi Presiden Amerika Serikat ketika sudah selesai masa jabatan, biasanya dia akan serah terima semua dokumen yang tercipta ketika dia menduduki gedung putih kan. Apakah dokumen yang dibuat gedung putih atau dokumen yang dibuat oleh badan atau departemen yang lain di pemerintahan yang kemudian itu harus diserahkan ke National Archive atau Arsip Nasional Amerika lah. Dan itu seharusnya sudah ada SOP yang sudah jelas ya? Itu, ya sudah jelas. Jadi semua presiden itu begitu. Nah, Trump itu menganggap bahwa dokumen itu punya dia gitu kan, sehingga semua dokumen itu dibawa ke kediamannya di Mar-a-Lago kan. Pihak Arsip Nasional menanyakan itu kapan ini dikembalikan ke kita kan, itu dokumen negara dan harus memang dikirim ke Arsip Nasional gitu Itu kan. terjadi sebelum penggeledahan. Oke. Jadi pertengahan Januari 2022 atau setahun lah setelah Trump resmi lengser ya, itu Trump mengirim 15 box dokumen Sebagai respon pertama. Nah, ketika diperiksa itu kira-kira ada 150 dokumen yang sifatnya classified atau highly classified ya, sangat rahasia lah. Nah, pihak Arsip Nasional masih belum yakin, kayaknya belum semua deh gitu kan. Sehingga mereka kirim surat lagi, kayaknya masih ada deh di situ. Nah, bulan Juni dikirim lagi itu dokumen tambahan oleh Juni 2022. Oke. oleh pembantunya Trump. Tapi tetap mereka masih belum yakin kalau itu semua, sehingga kemudian setelah berdiskusi dengan Justice dengan FBI akhirnya diyakini bahwa masih banyak dokumen rahasia yang ada di kediaman Donald Trump, sehingga 8 Agustus setelah mendapatkan persetujuan oleh hakim di Florida, FBI melakukan penggeledahan di kediaman Trump yang waktu Trump nggak ada gitu kan. Dan mereka membawa 26 box dokumen negara yang setelah diperiksa sekitar 150 lagi itu dokumen yang highly classified atau classified. Jadi pada keputusan terakhir ini diputuskan oleh FBI akhirnya harus setelah pihak Trump mengatakan bahwa tidak ada lagi dokumen yang classified untuk diserahkan ke negara. Betul. Meskipun setelah penggeledahan itu pihak Department of Justice itu masih belum yakin kalau itu semua gitu kan. Dan mereka mungkin ada tempat lain yang masih ada gitu. Meskipun ya kita belum tahu program selanjutnya. Yang pasti bahwa dan itu tidak diumumkan secara terbuka kan di tempat artinya nggak semua kan kita publik juga baru tahu
tiba-tiba ada si Trump bilang di media sosialnya kan waktu itu kan. Ya kemudian tapi kemarin kan Menteri Kehakimannya kan membuat pernyataan kan, Iya. atau tentang apa yang terjadi gitu kan. Nah mungkin kalau reaksi dari Partai Republik jelas lah bahwa ini adalah sebuah tindakan politisasi lah ya, itu sebagai bagian dari upaya untuk mendongkrak elektabilitas Partai Demokrat. Maksudnya kan untuk DPR kan terpuruk lah ya. Biasanya mereka memang harus yang siap untuk kalah di 2024. Jadi bagi mereka ini sebuah tindakan politis yang tujuan agar mereka bisa menaikkan elektabilitas di November 2022. Ini. Sementara bagi Partai Demokrat hari ini ya menegaskan kepada pemilih mereka gitu bahwa Trump itu adalah seorang capres yang berbahaya gitu. Dia tidak bisa mengelola rahasia negara gitu kan, sehingga kalau terpilih lagi maka bahaya buat Amerika. Itu yang message yang disampaikan oleh Demokrat terhadap para pemilih mereka. Oke, jadi buat publik Amerika maksudnya itu bisa dua makna ya artinya ya, bahwa dia berbahaya buat keamanan nasional seorang presiden karena membawa dokumen negara yang bisa kemana aja kan ke negara, dan di satu sisi ini berbau sangat politis karena dia masih berpeluang gitu kan. Artinya dua hal yang sangat ekstrim yang menurut saya. Terus gimana gitu maksudnya apa? Ya balik lagi kan mengenai dampak peluang Trump ini. Ya sebenarnya bagi pemilih Republik ya, justru penggeledahan itu membuat dukungan mereka terhadap Trump semakin mengental, semakin antusias lah untuk memilih Trump kembali atau memilih anggota DPR atau senator Partai Republik di midterm election nanti. Dan juga gitu, peristiwa ini juga meningkatkan antusiasme dari pemilih Partai Demokrat, karena terbukti kalau ada polling, kalau dulu kan pemilih Partai Republik kan sangat antusias gitu kan, jauh lah, gapnya itu mungkin di atas 10%. Sekarang setelah peristiwa itu gapnya tinggal paling cuma mungkin 4-2% gitu loh. Jadi lebih antusias tuh. Nah mungkin yang jadi kunci sebenarnya adalah bagaimana pemilih independen akan memilih pada pada midterm election nanti gitu. Ya. Karena kan kalau dihitung-hitung pemilih yang liberal itu ada sekitar sepertiga, pemilih konservatif itu sepertiga, sisanya sepertiga lagi adalah pemilih independen. Mereka ya. bisa swing lah, tergantung nanti mereka milih kemana. Isu apa yang menurut mereka paling penting gitu kan. Ya kan, jadi antar waktu ini kan udah mulai berjalan Pak ya. Ya. Beberapa kandidat dari Demokrat sudah mulai kelihatan ya. Ada yang pro dan non inilah istilahnya. Ya. Hasilnya seperti apa Pak? Mulai kelihatan apakah memang Trump masih kuat di sisi itu untuk mendukung dia nanti? Karena kan ini penting ya midterm ini ya. Gitu. Jadi midterm election itu kan kalau dalam politik Amerika merupakan sebuah event politik sebagai ajang referendum terhadap pemerintah berkuasa. Jadi dari waktu ke waktu kita fokusnya adalah presiden berkuasa. Apakah presiden berkuasa itu bisa memperbaiki perekonomian? Apakah bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat? Harga-harga BBM gimana nih, bertambah murah atau mahal? Harga-harga barang kebutuhan pokok itu menaik tetap malah semakin murah gitu kan? Itu biasanya. Dan dari waktu ke waktu sudah seperti hukum politik lah, biasanya di midterm election itu presiden berkuasa selalu kehilangan kursi di DPR. Dan itu kemungkinan akan terjadi. Ya. Nah, cuman mungkin dari tren politik yang ada gitu kan. Pertama, kalau dilihat di kursi Senat, jadi peluang Senat Partai Demokrat untuk bertahan menjadi mayoritas itu semakin meningkat. Jadi kalau mungkin 2-3 bulan yang lalu itu peluangnya 50-50 lah, ya kan? Jadi Demokrat atau Republik sama-sama berpeluang untuk menguasai mayoritas. Sekarang itu peluang Partai Demokrat untuk mempertahankan mayoritas itu sekitar 70% lah. Jadi 30% Partai Republik, artinya bahwa peluang sangat besar Partai Demokrat untuk tetap menguasai Senat. Padahal berdasarkan historis Senat sebenarnya agak beda sih. Senat tuh peluang Senat itu tidak mesti kehilangan kursi, tetapi most likely lah sebagian midterm dan kehilangan kursi, tetapi tidak mesti kehilangan mayoritas. Ya kan? Iya, karena emang ya artinya kan belum kelar nih ya. Ya. Dari Republik sendiri belum kelar, terus dari Demokrat belum kelar juga, terus nanti akhirnya berujung di November ya kalau nggak salah ya. Padahal situasi sekarang sangat tidak kondusif buat Demokrat ya. Karena ekonominya buruk, perang yang masih berkelanjutan, lagi-lagi yang seperti yang kita ngobrolin kemarin. Di zaman Trump itu nggak terjadi gitu kan. Terus saya masih ingat dulu waktu Trump pernah ngomong, kalau nggak salah tahun 2018 ya, dia sudah memperingatkan juga bahwa
Eropa hati-hati tergantung dengan Rusia kan gasnya. Dan itu kejadian kan. Sekarang suka maupun nggak suka ya emang ada benarnya gitu loh. Ya. Ini presiden gitu kan. Gitu. Jadi apakah Demokrat menafikan itu ya kita juga nggak tahu karena fakta-fakta berbicara bahwa ekonomi inflasi yang nggak kelar-kelar ya kan. Bahkan terakhir yang saya dengar Biden memberi penghapusan pajak hutang buat mahasiswa yang 10.000 ya kalau nggak salah ya. 10.000 dan itu sangat besar. Itu sangat tidak friendly buat inflasi gitu. Oke, mungkin saya kembali ke itu dulu ya, bahwa kalau Demokrat mungkin bilang bahwa lah waktu Trump berkuasa aja dia memberikan pemotongan pajak sebesar 2 triliun dolar bagi perusahaan-perusahaan. Ya, dan itu juga itu kan itu lah. Jadi lah ini kamu kan buat perusahaan, bukan companies itu kan. Ini buat kelas menengah loh gitu. Mereka yang tenaga kerja ya. Mereka yang anak-anak, iya tenaga kerja yang mereka kelas menengah, yang mereka kesulitan untuk bayar hutang gitu kan. Itu kan lebih bermanfaat gitu daripada pemotongan pajak pada perusahaan yang benefitnya lebih ke pemilik perusahaan, para miliuner itu gitu kan itu. Mungkin kalau dari sisi Partai Demokrat begitu konteksnya kan itu. Nah, kembali saya bicara tadi ya. Jadi kalau di Senat itu Partai Demokrat lebih berpeluang untuk bertahan. Bagaimana dengan DPR? DPR masih berkebalikan lah ya. 70% Partai Republik masih berpeluang untuk menang, mayoritas di November 2022, sedangkan Demokrat masih nggak nyampe 30%, cuma 25% lah, 75-25%. Tetapi trennya semakin naik gitu. Dari dulu kan mungkin masih di angka mungkin 13%, di bawah 20%, sekarang sudah di atas 25% dan trennya kelihatan masih meningkat. Nah itu perlu menarik juga Pak, karena apa yang membuat tren itu kira-kira untuk apa? Apakah sebenarnya faktornya tidak hanya yang pasti kan tadi kalau ketika Joe Biden tuh menjadi fokus utama gitu kan, Joe Biden policy-nya menjadi utama, maka akan berpeluang peluang Demokrat akan kecil. Tapi ketika makanya Donald Trump muncul tuh menjadi fokus baru nih. Wah, ini ada mantan presiden yang akan nyapres lagi, dia menyembunyikan rahasia negara gitu kan, yang ada kemungkinan dia mungkin menjualnya atau memberikan ke pihak lain gitu kan, akan berbahaya kalau dia berkuasa. Jadi fokusnya kan sekarang tidak lagi ke Joe Biden, si Joe Biden, tapi sekarang fokusnya ke Donald Trump gitu. Jadi kan. Sukses lah ya Pak ya, istilahnya diversionnya sukses ya. Sukses lah bagi Demokrat gitu kan. Itu loh salah satunya. Jadi nah kemudian mungkin kita bicara peluangnya ke 2024 seperti apa gitu. Ya tetaplah Donald Trump itu kan kalau di kalau di primary itu kan ketika orang memilih bakal capres, itu kan yang memilih kan anggota partainya gitu. Ya benar. Ya kan. Jadi independen ya nggak terlibat lah. Independen itu akan berperan ketika di pemilunya kan, di pilpres atau di midterm election. Tapi ketika itu di primary, mereka karena yang memilih itu adalah para anggota partai gitu kan. Jadi apakah akan mengurangi peluang Trump? Enggak juga gitu. Trump tetap akan, malah kan saya bilang tadi, ketika seorang mantan presiden idola kalau istilah Jawa itu dikuyo-kuyo, apa sih disebut namanya itu ya? Betul ya, istilahnya dilecehkan lah ya, dilecehkan ya. Itu pasti kan dukungan akan semakin menguat gitu kan. Tergantung sih Pak. Jadi kalau saya melihat gini, yang namanya asal bukan Trump itu semakin ditekan terus dari sisi bahwa udahlah, kayak Demokrat melakukan suatu hal yang bahwa udahlah presiden calon kamu ini, hai kaum Republikan, pilihlah kandidat yang lain, sudahlah ini, karena dia udah terlalu banyak kontroversi. Itu dari menurut saya agendanya Demokrat kan, bahwa akhirnya diganggu-ganggu terus, akhirnya jenuh juga kan, nah sudahlah terlalu kontroversi. Sepertinya itu menurut saya strategi besarnya Demokrat. Akhirnya diputuskan lah, makanya dengan tambah satu lagi yang penggeledahan yang katanya membocorkan rahasia negara gitu kan, itu sudah semakin lagi membuat saya nggak tahu apakah itu berdampak, karena emang kelihatan nanti di ini apa ya, kemenangan nanti pas di midterm election ya gitu, apakah ternyata nggak terganggu gitu, kita lihat nanti ya. Itu menurut saya gitu sih Pak. Bisa gitu juga gitu. Kalau agenda Demokrat bisa begitu, tapi menurut saya sih agendanya bukan kan kalau sebenarnya tadi kalau bakal calon itu kan yang menentukan partai kan, pemilih anggota partainya. Jadi kalau saya melihat bahwa agenda Demokrat lebih ke bahwa dia akan merangkul kembali kelompok independen yang mungkin mereka sempat menyeberang ketika merasa bahwa Joe Biden tuh ternyata tidak membuat ekonomi Amerika tambah baik gitu kan. Jadi tetaplah kalau dalam pilpres itu biasanya fokusnya itu bukan ke pemilih dari partai lawan ya, oposisi partai lawan ya, karena peluangnya agak kecil gitu loh. Kalau misalnya kayak di kampung-kampung lah,
kalau seorang sudah merasa menjadi anggota partai tertentu gitu kan, oh dia akan susah. Dengan dihitung apapun akan susah. Wah, udah ada dari kakek saya, bapak saya partai ini ya partai ini gitu kan. Kira-kira sama lah. Iya. Tapi yang berpeluang untuk swing itu kan ya pemilih independen itu. Jadi emang kuncinya di independen itu ya. Jadi tetaplah kalau saya melihat bahwa Trump tetap akan menjadi pemenang dalam primary, tetapi mungkin nanti di pilpresnya malah akan kesulitan karena pemilih independen. Oh, jadi jago-jagonya Trump akan tetap menang, tapi nanti dia akan bisa keok juga gitu Pak ya, di primary. Di primary. Oh, gitu kira-kira skenario-nya. Ya, Trump itu kan bisa mengalahkan yang lain-lain lah. Iya. Tetapi targetnya kan kalau Trump yang nanti menjadi capres lagi, ya tadi itu borok-boroknya itu akan menjadi bahan evaluasi pemilih. Apa kita masih mau nih dipilih? Tapi ya saya bilang kalau pemilih fanatik partai tetap aja gitu. Tapi independen ya akan beda mungkin. Ya. Jadi itu emang mulai kelihatan setelah November itulah Pak ya. Seperti apa peluang yang Trump untuk ke depan. Setelah itu apalagi Pak yang kira-kira bisa? Tapi kan isunya kan itu kan. Isunya kan kadang ya tadi itu isu kan kalau Demokrat itu pertama dengan Mar-a-Lago itu kan berarti mengungkap keborokan Trump kan. Iya, lagi-lagi keborokan Terus Trump. yang kedua kan soal aborsi ya kan. Aborsi kan isu penting. Itu juga menarik, ya kan? iya. Kemudian yang ketiga dengan penghapusan utang para mantan pelajar itu kan juga memperkuat basis dukungan dari kaum muda gitu kan tuh. Jadi kalau yang aborsi itu kira-kira angin segar buat Demokrat. Ya. Iya, karena emang keputusan itu dianggap itu legasinya si Trump ya. Ya, dan kemudian aborsi itu perlu dilakukan gitu kan untuk sejumlah kasus kesehatan atau perkosaan atau misalnya incest gitu kan. Sementara Partai Republik di berbagai negara bagian tidak hanya mereka mau melarang aborsi tetapi juga semakin memperketat gitu ya. Jadi misalnya kasus kehamilan, perkosaan atau incest itu nggak boleh diaborsi juga gitu. Ya emang sesuatu yang sudah berlangsung lama tiba-tiba berubah kan ya emang itu shock lah ya semuanya. Benar. Apalagi harus diingat juga bahwa mayoritas pemilih yang peserta pemilu ini kan ya orang-orang yang masih dalam rentang muda ya seperti di sini juga gitu. Berarti kalau begitu bisa dibilang dari yang ngobrolan pertama kita nih Pak. Ya. Terus update yang terakhir ini lebih angin segar buat Demokrat lah ya, kira-kira dengan kejadian besar-besar seperti ini. Ya untuk sementara itu ya. Iya. Gitu. Tapi kan bilang tadi kalau dalam politik tuh istilah kalau politik itu one month is forever in politics gitu kan. Dalam sebulan tuh masih banyak bisa banyak. Iya ya. Kan? Saya juga nggak tahu Pak nanti kira-kira apa yang kejadiannya ini. Kan misalnya kemarin kan sempat tuh harga minyak bumi turun kan di bawah $100 gitu setelah beberapa minggu gitu. Tapi sekarang naik lagi. Gitu, naik kan? lagi. Jadi kan ketika harga BBM sudah turun, wah ini BBM itu hebat nih. Tapi kan kalau naik lagi, waduh ini orang mikir lagi gitu. Mikir lagi. Bener. Kan BBM naik, harga-harga ikut naik juga gitu kan. Seperti Taiwan tadi ketika ada penghapusan utang mantan mahasiswa gitu kan. Itu mempengaruhi inflasi juga kan gitu loh. Pro dan kontra juga sih Pak, kalau saya baca-baca artinya di satu sisi itu melukai hati orang yang memang sudah berusaha payah untuk bayar utang. Melunasi utang, di mana perasaan mereka di satu sisi itu sangat tidak positif buat menekan kebijaksanaan inflasi kan, karena orang jadi lebih ini ya kalau nggak salah. Saya bukan ahli ekonomi lah, tapi yang jelas pro dan kontranya tetap kental gitu kan. Dan kembali, iya. Dan kembali itu selalu ada nuansa politik gitu. Nah itu dia, apalagi karena kalau Demokrat mengangkat ada misalnya contohnya ada satu anggota DPR yang bilang wah itu tidak adil, tapi akhirnya diungkap ternyata dia juga pernah mendapat penghapusan utang ketika COVID gitu contohnya ya, sebagai pengusaha gitu. Lalu lu aja dapat penghapusan lu nggak bilang-bilang lu $100,000 ini $10,000 lu nggak bilang lu masih ngontrak gitu kan, contohnya itu ya. Kembali lah saya bilang tadi selalu ada aspek politik di belakang itu dan pembicaraannya ya kembali kan pasti bisa dihubungkan lah ya dengan politik. Selalu dihubungkan selalu. Dan saya bilang ya semuanya dalam konteks politik lah. Kayak presiden Partai Republik memotong pajak perusahaan sampai triliunan dolar gitu kan, itu ya boleh ada aspek politik juga gitu kan. Dan terakhir yang itu juga nggak pro dengan inflasi, artinya perang yang berkelanjutan akhirnya Amerika juga kasih bantuan terus kan? Ya itu juga bisa senjata kan? Karena tadi kalau lama-lama itu kan bosan, kenapa sih ini perang nggak selesai? Kenapa sih kita harus keluar duit untuk perang yang bukan perang kita gitu kan? Mereka lupa kan bahwa dulu sudah mengalami perang Vietnam kan? Berturut-turut, untung mereka nggak terlibat langsung. Ini hanya duit ya. Iya. Tapi masalahnya sekarang ekonomi yang lagi rusak. Dan pengalaman sebenarnya kan semua perang itu
selalu diprediksi akan selesai dalam waktu singkat, tapi ujung-ujungnya kan bertahun-tahun. Iya, bertahun-tahun. Selalu begitu, ya kan? Ya, dan itu berat efeknya. Iya, efeknya berat. Apalagi nih, Pak. Kita ngopi dulu lah. Ngopi dulu ya. Oke. Ya, jadi balik lagi ke ujung-ujungnya kan adalah peluang Trump 2024 lagi-lagi dengan memakin setelah yang terakhir ini kejadian Agustus ya Pak ya kita ya. Yang ingin buruk buat Trump yang di satu sisi ada yang bilang bahwa itu justru membuat simpatisannya makin militan lah menghadapi itu. Bagaimanapun akan terlihat pada polling-polling yang terbaru Pak ya. Kira-kira polling-polling yang terakhir gimana Pak? Yang terakhir mengenai kejadian terutama penggeledahan ini ya. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa kita yang dekat dulu ya, dekat dulu ke midterm election. Jadi kalau ada yang namanya generic ballot polls, gitu kan. Jadi polling untuk generic ballot. Jadi pertanyaannya simpel aja. Ketika ada midterm election, Anda akan memilih partai mana gitu kan? Ya, itu sudah dua hal yang besar ya. Hal yang besar. Nah, beberapa bulan yang lalu itu partai Republik itu selalu unggul. Itu normal memang harus begitu kan. Partai oposisi biasanya akan menang ya berdasarkan historis menjelang midterm election. Tetapi di bulan-bulan ini Agustus September itu secara rata-rata malah Partai Demokrat sekarang tuh unggul meskipun kecil misalnya 0,5 gitu kan. Jadi masih di bawah 1%, tapi itu sebuah anomali gitu kan. Partai berkuasa, ekonomi buruk gitu kan, inflasi tinggi gitu kan. Lah kok pemilih mayoritas masih akan memilih partai yang berkuasa gitu kan. Itu sebuah anomali, bagi banyak orang sebuah anomali. Cuman mungkin the good thing bagi Republik adalah ini masih bulan awal, masih Agustus ya, artinya masih September, Oktober, masih banyak, masih ada dua bulan lebih lah, 2 bulan lebih. Jadi karena 2 bulan lebih itu masih banyak kemungkinan. Tadi harga BBM naik lagi. Misalnya sekarang kayak kan saya baru baca tentang bentukan aliansi BRICS itu kan ada Iran di situ, Brasil gitu kan. Kemudian ternyata India itu mereka berani mengimpor BBM Rusia setelah China gitu kan. Artinya bahwa embargo Amerika dan sekutunya ya tidak kurang efektif Pak ya. Efektif gitu kan. Karena terbukti ada negara-negara yang mereka berani untuk bekerjasama dengan Rusia gitu kan. Dan itu bisa berdampak buruk ke ininya. Itu, ya kan. Kan seperti misalnya Rusia mereka mencoba untuk membuat alternatif mata uang yang nggak pakai dolar kan. Itu kan juga membuat posisi dolar Amerika sebagai hard currency terkuat di dunia akan semakin melemah gitu kan. Jadi banyak kemungkinan lah ya antara hari ini sampai nanti November midterm election. Cuma nanti paling kalau kemarin kita bicara tentang Biden satu periode gitu. Apakah akan masih berlaku? Itu masih sih. Kayak misalnya di California itu mayoritas ya nggak mau Biden maju lagi gitu kan, maunya ya gubernur mereka gitu kan, Gavin Newsom itu yang mereka pilih gitu. Oh sudah ada juga Pak ya beberapa kandidat yang muncul ya di permukaan. Negara blue state yang terbesar ya, kalau tidak salah ya. Jadi ya kembali nanti ya kan, tergantung nanti tergantung nanti perjalanan seperti apa gitu kan, karena kan banyak ketidakmampuan ekonomi, kemudian politik luar negeri gitu kan. Ya tapi emang yang saya lihat Demokrat tidak tertarik untuk menggiring perhatian publik ke sisi mereka kandidat dan lain-lain, karena emang mau fokusnya buat ke Trump untuk mendiskreditkan si Trump agar kacau balau lah ibaratnya. Pembicaraan tentang Joe Biden itu sebenarnya baik di publik secara umum maupun Demokrat semakin berkurang karena kan ada topik pembicaraan yang lain gitu kan itu loh. Jadi wacana Biden satu periode terlupakan sementara gitu kan. Dan saya melihat bahwa tren polling Joe Biden meningkat juga. Kalau mungkin di awal-awal Agustus kan masih di bawah 40%, sekarang tuh udah di atas 40, mungkin 42%, meskipun 50 lebih pemilih masih coba performanya masih negatif lah, yang tidak puas dengan kinerja Joe Biden. Tapi sudah di atas 40%. Ya berarti bisa dibilang 1-0 lah ya buat Demokrat Pak ya. Ya 1-0. Kita tunggu bulan depan seperti apa. Ya, nah, mungkin sekarang saya komentar sedikit lah, yang mungkin Donald Trump gitu kan. Jadi kalau peristiwa penyerbuan gedung Capitol yang kemudian membuat ada komisi 6 Januari gitu kan, sulit membuat Trump menjadi terdakwa di pengadilan gitu, karena akan sulit menjegal dia sebagai karena bukti-buktinya itu abstrak lah ya, susah lah gitu. Tidak ada bukti konkret bahwa Trump itu misalnya menghasut tuh susah gitu, nggak ada lah, hampir nggak ada.
bisa dikembaliin jaksa lah ya. Ini nggak cukup. Ini nggak cukup bukti nih itu kan. Gitu. Tapi kalau yang sekarang nih penggeledahan Mar-a-Lago dan ada dokumen-dokumen classified di situ mungkin gitu lah. Itu bisa membuat Trump berpeluang untuk masuk ke pengadilan itu. Tentang penyalahgunaan dokumen rahasia negara. Apalagi kalau ada bukti kalau misalnya dokumen itu dikasihkan ke siapa yang menurut Amerika sebagai musuh Amerika. Misalnya Rusia atau ke mana gitu, Korea Utara atau kemana gitu kan. Itu mungkin bisa membuat Trump menjadi terdakwa. Dan itu bisa menjadi suatu bukti yang nyata gitu Pak ya di pengadilan. Kan intinya kan itu bisa karena kan itu kan dokumen, jelas dokumen kan. Kalau ini dokumen itu ada di tempat yang tidak semestinya dan kemudian ketika dilihat bahwa dokumen itu tidak disimpan tempat yang aman, misalnya cuma disimpan pakai gembok kecil misalnya, itu contohnya, bukan di tempat yang masuk di tempat yang tertutup rapat dan terkunci itu mungkin gitu. Tapi ngomong-ngomong dia juga mengaku kan berangkasnya juga dibongkar. Pakai apa tuh bongkarnya? Pakai linggis. Nah itu nggak tahu lah. Jadi ada beberapa bilang karena gampang gitu loh. Berangkasnya bukan berangkas yang seperti untuk nyimpen uang atau nyimpen. Hanya formalitas lah ya. Formalitas saja gitu. Sebenarnya antara baik dan nggak baik buat Demokrat ya. Jadi kalau saya melihat bahwa capres yang bukan Trump itu malah lebih kuat dibandingkan dengan Trump sendiri. Kalau di primary Trump terkuat. Pada saat Pilpres nanti 2024 itu mungkin Trump lebih peluangnya malah lebih kecil gitu. Kalau dihadapkan dengan karena kan siapapun dari Demokrat. Karena kan siapapun. Karena kan saya bilang tadi pemilih independen kalau Trump kelihatan boroknya ada banyak. Iya. Tapi kalau yang lain kan mungkin nggak ada gitu. Sedikit lah relatif sedikit dibandingkan dengan Trump. Berarti kembali lagi ke ya itu tadi saya bilang 1-0 buat Demokrat ya. Misi accomplished dengan menggeledah dia di rumahnya sendiri yang emang yang kata Biden dia tidak mengetahui itu kan. Sangat politikal sekali. Oke, cukup jelas mengenai update kali ini dan emang kita nggak tahu apa yang terjadi karena emang politik cair ya Pak ya. Politik cair lah. Sebenarnya tadi bahwa one man is forever in politics. Oke, terima kasih diskusinya. Kalau jadi demikianlah pembicaraan kita malam hari ini. Sampai jumpa dalam edisi Ngopi Americano, ngobrol politik Amerika berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.